Halo teman-teman, sahabat The Journey, kembali lagi ketemu di dalam acara Discipleship Journey, menjadi sahabat perjalanan memuridkan. Sahabat perjalanan, hari ini kita akan sharing dalam kisah pemuritan bersama dengan salah satu sahabat perjalanan kita. Perkenalkan, Tara. Hai Don. Wah, seneng akhirnya bisa sharing juga giliranmu nih. Karena ini emang ada tema-tema tertentu dan adik-adikku yang bisa berbagi, diajak di dalamnya gitu. Okay. Boleh kenalan dulu sama teman-teman sahabat The Journey. Kamu siapa sih nih? Gitu. Halo teman-teman, namaku Yan Doni Butar-Butar, biasa dipanggil Doni. Aku dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2012. 2012. Ini SKK-nya Aldo. SKK-nya Aldo. 2 minggu yang lalu episodenya dia takut ditantang. Pria sejati. Jadi ini pria sejati juga. Enggak, yang pria sejati cuma Aldo. Ini pria apa nih? Pria sederhana aja lah, biasa-biasa sederhana, biasa-biasa aja. Don, kita mau sharing nih, temanya tentang pemuritan dan fellowship. Dan bagaimana ya di dalam pemuritan itu tuh bukan tentang semata-mata belajar firman. Kayaknya kita disogoknya itu firman, tapi perlu ada relasi yang di dalamnya itu paling penting tuh soal keterbukaan, kepercayaan yang dibangun. Nah gitu. Boleh ya sharing-sharing ya. Boleh, Pernah nggak Don merasa nggak enak, nggak nyaman selama dalam proses pemuritan? Apa tuh? Ada nggak? Masalah waktu itu untuk kumpul kelompok kecil ya, itu kan makan waktu juga untuk kumpul. Terus kemudian dalam berkelompok kecilnya itu biasanya yang nggak enak, biasanya kalau udah beda pendapat itu nggak enak. Terus habis itu kalau misalnya biasanya PKK tuh suka nanya lagi apa tuh terpaksa kita harus terbuka gitu kan. Menurut aku itu untuk yang baru kenal gitu, siapa ini gitu? Kok tiba-tiba memaksa untuk terbuka gitu? Kepo banget ditanya-tanyain gitu ya Don ya? Itu buat aku kayak ntar kenalan dulu, jangan langsung terbuka dulu. Itu salah satu yang berat juga sih dalam berkelompok kecil. Mungkin rasa nggak nyaman itu ada ya waktu ditanya-tanya, apalagi PKK-mu pemimpinnya perempuan. Gitu. Nah itu. Risih juga ada ya? Risih juga. Terus Don, selain dari beban-beban yang nggak enak itu dalam kelompok kecil, ada nggak sih aplikasi firman waktu belajar? Setiap bahan kan ada proyek ketatannya nih Don. Itu ada yang berat nggak buatmu untuk ngelakuinnya? Waduh Kak, itu untuk proyek ketatan tuh semuanya berat sekali, sekali. Ya, so aku cerita aja kali ya. Aku selama kelompok kecil aku punya sekitar 4 pergumulan tuh. Pertama soal saat teduh, terus yang kedua soal dosa laki-laki tuh, pornografi tuh. Terus yang ketiga soal yang aku pernah jual rokok gitu kan, itu kan itu PKK aku tantang juga tuh. Abis itu yang keempat itu soal penginjilan. Dulunya nggak saat teduh, terus ditantang untuk hidup bersama firman, punya persekutuan dengan firman. Apa yang sulit untuk bisa memulai dan akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan dalam proses kau taat sama firman harus saat teduh gitu? Saat teduh dulu ya? Kalau saat teduh dulu sebenarnya dari keluarga itu udah mama apalagi ya, itu saat teduh biasanya kami waktu kecil suka dibacain. Terus waktu masa kuliah kan ini kita bebas ya, kayak dikasih kertas baru gitu kan buat nulis. Aku pikir kayaknya aku bisa bebas free gitu, nggak ada yang ngatur aku gitu. Terus akhirnya kebentuklah kelompok kecil, terus ada bab yang membahas tentang saat teduh gitu kan. Di situ ditantang untuk saat teduh tiap hari kan ya. Awalnya berat banget sih, awalnya karena ya aku kadang ngerasa waktuku gitu. Jangan dipakai buat yang lain gitu, hal yang lain. Aku maunya aku yang maksimalkan semua gitu. Terus habis itu ikut kelompok kecil, saat teduh waktu itu emang bab 2 ya.
Mengambil bab 2 soal saat teduh, terus ditantang untuk saat teduh tiap hari. Nah, Buat aku itu satu hal yang berat sih ya, karena harus tiap hari. Terus kalau dosa laki-laki, aku ingat waktu kau pertama kali cerita, mudah nggak sih untuk bisa terbuka, Don, menceritakan pergumulan kelemahan laki-laki dan bagaimana kau bisa berjuang melakukan firman supaya berhenti dari dosa itu? Dosa laki-laki ya soal pornografi itu ya. Itu ya aku cerita dulu latar belakangnya, karena aku dulu masuk kampus di luar dari lingkungan, aku benar-benar sendiri di kampus itu kan, nggak ada orang siapa yang aku kenal, aku gitu. Sempet juga punya banyak banget lah hal-hal yang negatif itu di satu laptop, banyak banget. Parah sih itu. Nah habis itu ikut kelompok kecil, PKK aku itu waktu itu dia berusaha banget untuk deketin aku gitu. Aku rasa berusaha banget buat deketin kami semua, kakaknya, untuk bisa terbuka, cerita, ngobrol gitu. Terus dia memastikan sekali kalau sebenarnya ini kita terbuka di dalam, tertutup di luar. Dia menjamin itu. Jadi oke, makin lama seiring waktu semakin berani cerita. Sampai di tahap PKK aku itu nanya, apa kelemahannya, apa gitu kelemahan kita. Nah dari situ apa yang membuatnya akhirnya aku terbuka. Suatu hari aku mikir kalau keterbukaan itu ternyata sebenarnya menjaga kita. Dengan kita terbuka itu tuh kita jadi kayak ada yang jaga gitu. Terus kadang juga ada peran PKK juga sih yang bantu. Waktu aku bergumul itu, aku dikasih buku sama PKK aku bagaimana pornografi membajak otak pria gitu. Di situ banyak banget menceritakan soal sistem otak itu, lebih ke ini sih ya, lebih ke apa? Lebih ke menceritakan sistem otak pria itu seperti apa. Terus kita diajarkan cara memandang wanita seperti apa, cara memandang pria seperti apa, cara memandang seksual juga itu seperti apa gitu. Buku itu banyak cerita gitu. Salah satu yang aku ingat tuh, di otak pria itu ada yang bisa menyimpan rekaman-rekaman tuh menjadi lama. Itu bisa terekam lama di pikiran pria terkait hal itu. Tapi sebenarnya kalau berkaitan pornografi bukan selalu laki-laki yang bergumul itu ya. Karena sebenarnya perempuan juga bisa punya pergumulan itu dan lemah di bagian itu sih, Don. Gitu. Tapi menanggapi bagian itu sebenarnya aku lihat keterbukaan itu jadi seperti perjalananmu untuk bisa juga bertumbuh ya dengan terbuka. Iya. Jadi aku ngerasa gini, seiring berjalannya waktu tuh ternyata dengan aku terbuka, di buku itu juga dibilang sih keterbukaan salah satunya. Di buku itu malah menyarankan cari satu orang yang dewasa, yang bisa kita ceritakan. Jadi orang ini bisa memonitoring kita. Di buku itu menceritakan seperti itu. Nah dari situlah makanya aku belajar, emang sebenarnya terbuka itu baik banget. Baik. Artinya kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak apa-apa, kita ceritakan, itu ada yang menegur kita gitu. Nggak disembunyi-sembunyikan. Jadi kamu menemukan rasa aman di kelompok kecil. Mungkin harus terbangun itu dulu ya, Don, supaya bisa terbuka. Ya tadi aku bilang untuk keterbukaan itu sebenarnya berat, tapi kalau misalnya cara pandang kitanya udah ternyata dengan keterbukaan ini justru kita dijaga gitu. Misalnya sederhananya gini, kalau misalnya ngekos, kalau ngekos aku pernah ngekos sendiri gitu ya. Itu tuh bahaya banget buat aku. Dalam satu kamar sendirian, laptop di aku, itu berbahaya sekali tuh. Tapi setelah dari kelompok kecil itu aku merasakan keterbukaan penting. Dari situlah aku mulai ngekos bareng-bareng, rame-rame, berdua-berdua. Jadi kalau misalnya pun melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan itu nggak enak sama temen, malu gitu. Kadang-kadang keterbukaan itu malah menjaga kita, kan musuh pertama kita diri kita sendiri. Kelemahan kita yang tahu. Jadi waktu orang lain tahu, karena kita sudah ceritakan, itu menjaga kita supaya ada orang lain yang tahu gitu ya. Dan ini ya yang aku bilang itu tertutup di dalam, terbuka di dalam, tertutup di luar, itu aku sangat merasakan sekali.
sangat merasakan sekali. Waktu itu PKK aku kalau aku ketemu gitu ngobrol kita, oh wow, kita nggak dibahas. Isi kelompok kecil kami nggak dibahas sama sekali. Itu awalnya sempat ketemu PKK waktu selesai keterbukaan itu kayak malu-malu gitu. Ternyata setelah deket, oh nggak dibahas toh, oh bebas kok. Toh PKK juga bisa dipercaya, nggak ngomong kemana-mana gitu. Terus pas di kelompok kecil lah baru aku nunduk lagi. Aku kalau misalnya aku jatuh, aku kayak nunduk gitulah, kayak punya aku nggak enak nih sama kakak ini. Gitu. Itu salah satu kuncinya sih menurut aku. Kepercayaan yang dibangun itu ya. Terbuka di dalam. Itu membuat kita jadi berani jujur terhadap kelemahan, jujur terhadap kegagalan itu gitu. Itu membantu sekali. Oh, oke. Jadi Don, waktu bahkan kalau lagi cerita hal-hal yang gagal karena mengaplikasikan firman terus kita jatuh lagi, kau nggak ngerasa dihakimi ya? Enggak. Di kelompok kecil ya? Nah itulah ya. Nggak tahu ya, aku ngerasa kayak nggak dihakimi sama sekali. Aku malah kayak, ayo dong Don, bisa lah dikit lagi gitu. Dikasih support, dikasih semangat. Itu secara mental sih. Jadi walaupun hari ini kau cerita, teman-teman cerita kalau aku gagal, besok bangkit lagi, jatuh lagi, itu nggak sesuatu yang malu diakui ya? Enggak, itu biasa kok menurut aku. Namanya juga proses sedang belajar ya. Kalau salah, jatuh, bukannya nyerah tapi bangkit lagi gitu. Kalau aku pribadi sih aku ngerasanya gini ya. Mungkin kadang-kadang orang juga mikir ibadah tiap hari tapi kelakuannya begini, ibadah tiap hari tapi kelakuannya begini. Tapi menurut aku bukan seberapa jatuh sih yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat tuh mau balik laginya kapan gitu. Mau sama aku lagi kapan gitu. Kayak mau berjuang lagi kapan, bangkit lagi kapan gitu. Oke, berarti kau sangat menjadikan kelompok kecil itu sebagai tempat bertumbuh, belajar untuk bisa bangkit dari kegagalan. Meskipun ya kadang suka terintimidasi gitu, alah percuma lu. Nah itu bener banget. Bahas-bahas bahan lah, jatuh lagi lu, nggak ada yang tak. Mungkin orang nggak lihat kita pelayanan ya Don, padahal di belakang gue tahu kok lu siapa. Pikiran kita mengintimidasi kita. Banget. Tapi itu nggak membuat kita harusnya berhenti ya. Jadi malah nggak mau bertumbuh. Ya kelompok kecil sampai selesai gitu. Ketika tantangan berat untuk bisa melakukan proyek ketatan itu, kau menemukan didampingi juga ya, ditemani. Meskipun gagal jatuh, ya kau nggak ditinggalin, dihakimi begitu ya. Oke. Sekuat apa sih Don peranan pemimpin itu mengevaluasi adik-adiknya dalam proses melakukan firman? Kau sendiri punya pengalaman seperti apa PKK kamu terhadap evaluasi? Waktu evaluasi kelompok kecil itu, PKK aku ini aku rasa dia punya waktu yang tepat kapan dia bisa tegas, kapan dia bisa toleransi. Jadi waktu awal-awal tuh tahap pertama, tahap kedua dia tuh kayak ngasih dia kayak cuma monitoring aja tanpa dikasih apa-apa. Gimana gitu. Udah sampai mana gitu. Itu nyaman tuh, masih nyaman. Sebenarnya sih itu awalnya risih juga sih, karena tapi beriring waktu makin lama jadi oh iya Kak udah begini itu. Untuk evaluasi dia menanyakan perkembangan, kemudian sampai ada satu titik yang mungkin aku enggak kok ini makin lama kayak jadi keluar kendali gitu kan ya. Nah saat itulah ada PKK waktu saat PKK bisa nantang. Evaluasinya. Jadi gimana? Mau lanjut nggak kita? Oh itu kayak itu sempat wow gitu. Oh ternyata kan selama ini biasanya AKK merasa dijaga-jaga sama PKK-nya gitu. Ada saat ternyata PKK itu nantang AKK-nya. Kayak nggak butuh. Iya, gue nggak butuh lu kok sebenarnya. Waktu gue habis buat lu. Kayak gitu. Biasanya PKK agak di atas angin kalau udah gitu ya. Padahal sebenarnya itu ketar-ketir loh. Kalau jadi pemimpin, gitu. Waktu nantang, wah kalau AKK-nya merasa dituntut, mundur nih. Ada ketakutan itu juga loh PKK. Gitu? Gue baru tahu. Ya tapi ternyata itulah waktu ditantang itu kan gimana gitu. Bisa stop nggak gitu.
Itu satu hal evaluasi yang ternyata nggak hanya cuman monitoring di belakang. Ternyata ada titiknya di mana evaluasi itu harus yuk lanjut atau enggak. Tuh. Jadi sampai harus benar-benar ada titik mau berubah gitu. Iya. Ditinggalin atau dimulai gitu. Tinggalin yang lama, mulai yang baru gitu. Oke, dalam hal yang waktu jual rokok itu juga manfaatin karena kos-kosan lagi rame ya Don ya. Iya. Terus jualan rokok, terus ditantang gitu. Aku bilang kalau kau jualan rokok itu sama aja kau mengizinkan temanmu mati juga dengan rokok. Meskipun kau punya keuntungan itu enggak tulus, berhenti. Itu gimana tuh Don? Oh ya, dulu Proses sampai akhirnya kau tuh ngerti itu harus ditinggalin. Ya inilah salah satu nanti ini bentuk evaluasi yang benar-benar ternyata ditantang gitu. Jadi waktu itu aku ngekos kan tadi kan aku nggak bisa sekarang sendiri. Aku ngekosnya rame-rame, harus rame-rame gitu menjauhi yang sebelumnya kan. Oke, rame-rame, malah keramaian, rame banget, keramaian. Jadi ada sebenarnya 2 organisasi sih. Itu ada di stay di kampus di kosan Jadi aku. kayak base camp gitu. Jadi ya. base camp 2 organisasi dan ini kosanku tuh sebelahan tuh kayak cuman pagar doang. Jadi kayak satu rumah jadinya. Iya. Kemudian kalau malam-malam tuh biasanya berdiskusi mereka kan ya. Aku sempat kepikiran apa yang bisa aku ini buat cari duit di luar orang tua kan. Oh mereka rokok semua. Itu tuh sampai aku istilahnya aku kulik lah ya. Aku cari tahu apa rokok yang mempersatukan mereka. Waktu itu ada logonya lah ya, nggak usah disebut. Iya ini Bisa disponsor masuk. Sponsor masuk. Nah dari situ oke beli ini, diskusi lah mereka. Aku beli sengaja iseng kan ya. Itu tuh aku lempar satu slop gini kak. Satu slop tuh isinya ada 12, masing-masing 20 batang. Aku lempar gitu aja. Habis paginya. Iya. Dari situ terus habis itu berjalan lama waktu. Aku cerita sampai kakakku. Lagi-lagi emang keterbukaan inilah ya. Iya. Keterbukaan ini. Aku sekarang jualan rokok kak. Gitu. Habis itu kakakku, Don, coba kamu pikir dulu. Kakakku bilang gitu, pikir dulu. Gini. Udah berjalan. Itu sampai uangnya bisa buat retret loh kan. Bisa beli retret sama bisa beli baju retret. Dari jualan rokok. Iya. Terus habis itu ditanya lagi, gimana Don gitu. Kan aku sepanjang itu cuma mikir, apa-apa kok masalah, orang aku sehat juga. Aku sehat juga, terus habis itu duit jalan terus gitu kan muter. Mereka ini yang rokok. Iya, mereka yang rokok. Terus sampai di satu sisi PKK aku membuka pandangan. Dia buka gini. Kamu mikir nggak kalau kamu menyakiti teman-temanmu? Gitu. Aku tuh dulu nggak pikiran sampai situ. Pokoknya yang penting cuan. Yang penting cuan gitu. Dari situ lo mulai mikir kan ya. Itu kan tahapnya banyak ya. Awal aku cerita, terus PKK aku mencoba pikirkan kembali. Terus habis itu PKK aku kasih pandangannya. Kemudian sampailah di satu titik yang ditantang. Mau stop gak? Kalau enggak, ya udah lanjutin aja. Tapi kita nggak bisa ketemu lagi gitu. Maksudnya nggak bisa buat tahap selanjutnya. Iya. Kelompok kecil kan ini bertahap ya. Iya. Nah, sampai situ, wah itu sempat kesel juga sih. Kesel, maksudnya duit habis. Bukan duit habis, duit nggak ada lagi, pemasukan nggak ada lagi. Tapi belajar kalau misalnya itu satu tahap panjang sih ya, panjang banget itu pergumulannya. Satu tahap yang ya udah deh, gitu. Karena apa? Yang aku bilang sudut pandang itu bilang menyakiti temanmu itu, aku juga nggak enak sama teman-temanku juga. Iya. Jadi penting ya. Apa yang kau mengalami PKK kamu itu tuh di titik yang buat apa kita lanjut bahan kalau yang satu bahan ini aja kau nggak mau taat, nggak mau berani melangkah untuk maju. Ya gimana kita mau yakin ada bahan-bahan selanjutnya dan kamu mau terbuka untuk ngelakuin itu gitu ya. Oke, jadi Don, kalau waktu kamu terbuka sama PKK itu tuh
sebenarnya juga PKK nggak jadi kayak punya kredit yang seneng deh kakak gue terbuka dan gue dipercaya kelompok gue itu ini banget, sehati sepikir banget gitu. Tapi sebenarnya waktu ada adik-adik yang terbuka, buat PKK itu sebagai kesempatan mengevaluasi juga gitu. Dan jadinya PKK tahu mengukur sejauh apa pertumbuhan adik-adiknya, dan proses kelompok kecil itu bicara tentang kualitasnya. Buat apa kan belajar sama Firman tapi ya pas proyek ketatan nggak dilakuin gitu. Jadi kadang ya PKK ya seperti yang kamu bilang ya, menahan dulu, gue pantengin nih, habis itu ngegas mau tinggalin atau enggak. Tapi yang paling penting ya emang kita rindu waktu di kelompok kecil itu ya sebenarnya proses melakukan dan berubah gitu ya. Jadi Don boleh kasih pesan-pesan nggak supaya adik-adik yang sekarang di kampus ini bisa belajar berani terbuka, dan para PKK juga bisa membangun komunitas kelompok kecilnya sebagai tempat yang nyaman untuk AKK itu berani cerita, bukan cuma keberhasilan tapi kegagalan. Jadi kalau aku untuk kelompok kecil sekarang mungkin pertama itu harus bikin senyaman mungkin dulu sih. Bikin senyaman mungkin, sedekat mungkin. Senyaman itu artinya bisa cerita gitu ya. Awalnya sederhana dulu sampai akhirnya nanti mungkin udah mulai dalam ngobrolannya, terus mulai mau terbuka soal dosa-dosa. Itu yang bisa bikin kelompok kecil jadi enak sih, jadi nikmat. Belajar ke depannya juga itu jadi lebih oke. Jadi yang paling utamakan kenyamanan dulu. PKK bikin kondisi atau suasana yang lebih nyaman dulu. Gitu. Jadi membangun relasinya itu juga harus diusahakan. Dan proses belajar firmannya juga diutamakan, gitu ya. Jadi AKK berani terbuka setelah percaya gitu. Jadi proyek ketatan juga bisa jalan. Terevaluasi juga, dan evaluasinya juga butuh toleransi dari PKK. Ada batas waktu yang kira-kira dikasih waktu untuk ini. Kemudian yang terbuka di dalam itu juga itu harus diutamakan. Oke. Terbuka di dalam, tertutup di luar itu ya. Terbuka di dalam. Oke. Nah, teman-teman sahabat The Journey, itu kisah pemuritan Doni dan saya, dan semangat di dalam membangun persekutuan yang nyaman, hangat, terbuka, tanpa menghakimi, meskipun prosesnya PKK bisa gagal, AKK bisa gagal. Jadi semangat membangun persekutuan di tengah kelompok kecilmu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Discipleship Journey, menjadi sahabat perjalanan dalam memuridkan. Dadah. Yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta